Komandan, Pak. Lapor Jemaah Komandan. Pusat. Ada cuma. Sebuah truk yang mengangkut belasan pekerja tambak udang terperosok ke jurang sedalam 15 meter di Desa Waisindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat pada Senin sore. 3 pekerja tewas di lokasi kecelakaan, 4 orang luka berat, dan 6 penumpang lainnya luka ringan. Korban meninggal dunia bernama Irwansyah, Anggi Saputra, dan Oci. Mereka warga Pesisir Barat. Menurut polisi, kecelakaan terjadi saat truk sedang melaju dari arah Bengkulu ke Pesisir Barat. Truk kehilangan kendali saat melintasi jalan menikung tajam sehingga menabrak pagar jembatan dan akhirnya jatuh ke jurang. Itu perjalanan dari Bengkulu menuju Bandar Lampung, hendak pulang, kemudian di tikungan, tepatnya di Dusun Karundang itu, kendaraan tersebut terjadi out of control, jadi sehingga menabrak daripada jembatan sehingga kendaraan tersebut masuk ke dalam jurang lebih kurang 15 meter. Nah, dari kejadian tersebut berapa banyak korban yang ditimbulkan? Untuk sementara di data kami, akibat kejadian tersebut itu ada 3 yang MD, kemudian ada yang luka berat 4, dan ada 6 yang luka ringan. Pada Selasa siang, 3 jenazah korban warga Pesisir Barat telah dimakamkan. Lalu 4 korban luka masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk bangkai truk masih berada di lokasi kecelakaan. Evakuasi truk menunggu bantuan mesin penarik atau kren yang akan didatangkan oleh pihak perusahaan tempat korban bekerja. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Sudah ditempati, saya nggak masuk. Penertiban pedagang kaki lima di depan Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang pada Senin siang ricuh. Seorang pedagang bernama Nirwan mengamuk saat diminta lapaknya pindah oleh Wakil Bupati Tulang Bawang, Ankam Hasan. Kericuhan kian meluas setelah pedagang berusaha menyerang petugas polisi Pamong Praja. Mereka yang membuat keributan kemudian ditangkap polisi. Dengan siapapun ya. Kita sudah cukup sosialisasi. Menurut petugas, jadwal penertiban telah disosialisasikan sebelumnya oleh Pemda Tulang Bawang. Banyak pedagang yang mengikuti aturan dengan pindah sendiri sebelum digusur, namun juga ada beberapa pedagang yang mengabaikan sosialisasi itu dengan menggunakan mobil pickup di halaman pasar. Sebenarnya kita sudah bersosialisasi hampir 1 bulan sampai 1,5 bulan. Sudah kita sampaikan baik secara administrasi, lisan, surat edaran, rambu-rambu. Sebenarnya mereka sudah sepakat mau masuk ke dalam, tapi ternyata mereka mungkin mencoba-coba lah. Emang nggak semuanya nurut, tapi biasalah manusiawi, ada yang mencoba-coba. Tapi alhamdulillah, insya Allah ke depan, mulai dari hari ini sampai besok dan seterusnya tidak ada lagi yang berdagang di luar. Dan itu kan kita jaga. Siap kita jaga. Nanti kita akan turunkan petugas yang menjaga mereka untuk menertibkan mereka supaya mereka tertib berdagang di dalam. Sekarang ini kami dibutuh makan, isi perut. Kami digubar kayak gini, pokoknya kami nggak mau ngomong lagi. Stop, yang kami butuhin ini kami minta tempat yang layak buat kami. Gimana pedagang ini giniin? Kan kami ini cari yang makan sendiri, Pak. Bukannya minta sama dia orang. Dia orang gajian aja masih kurang, Pak, apalagi kami. Pemerintah daerah Tulang Bawang berjanji akan terus melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di halaman pasar, karena hal tersebut mengganggu kenyamanan pengunjung pasar dan memicu sepinya penjual lain di toko dan kios. Polisi Pamong Praja akan disiagakan setiap hari untuk mengawasinya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Lebih dari 600 hektar sawah padi siap panen di 9 desa di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan terendam banjir. Ketinggian air yang merendam sawah ada yang hingga lebih dari 1 meter. Menurut petani, banjir tersebut disebabkan akibat tanggul dari sungai besar di daerah ini jebol akibat tidak mampu menahan genangan air hujan yang telah terjadi rutin selama 2 hari. Jebolnya tanggul tersebut telah terjadi untuk kedua kalinya, namun pada perbaikan pertama,
Tanggul tidak diikat dengan kawat bronjong. Hujan ini, hujan 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Kan tanggul ini kan habis dibenerin kan ya Pak? Nah itulah kesalahan dari PU. Dari awal sudah saya katakan dari petani ini ditimbun harus pakai bronjong. Kalau nggak pakai bronjong maka jebol lagi. Nah ternyata sekarang terbukti lagi. Terus ini kan air mau masuk ke lahan pertanian semua. Padi ini umur berapa Pak? Sekitar 2 bulan lebih, hampir 70 harian. 2 hari, berarti siap panen. Siap panen ya. Ada berapa hektar sih Pak? Ya kalau hektar ini sekitar kurang lebih 400 hektar. 400 hektar Pak. Berarti hampir rugi lah Pak ya, hampir gagal lah ya Pak ya. Bukan rugi lagi, ini dari mau tanam sudah kebanjiran, ini mau panen kebanjiran lagi. Untuk data sementara kurang lebih ada dari 9 desa dengan total kurang lebih 611 hektar. Jadi per sekarang itu sudah ada 611 hektar yang terdampak jebolnya tanggul. Padi siap panen. Ini kan kemarin sempat diperbaiki Pak, kenapa bisa jebol lagi? Kalau hal teknisnya mungkin bukan kompetensi saya, tapi kalau untuk ke depan gimana caranya mungkin akan tidak terulang kembali seperti ini, ya kami koordinasi ke pemerintah desa. Hal ini mungkin dinas PU atau sektor lain. Untuk sementara upaya apa yang dilakukan pihak kecamatan Pak? Kami laporkan ke pemerintah daerah. Banjir yang merendam sawah sulit surut karena intensitas hujan masih tinggi. Para petani kini khawatir tanaman padi akan mati dan menyebabkan gagal panen jika terlalu lama terendam banjir. Mereka mendesak pemerintah daerah Lampung Selatan segera turun tangan mengatasi banjir tersebut. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Banjir juga merendam puluhan hektar perkebunan sawit, karet, dan jalan di Desa Gedung Rejo Sakti, Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang pada Selasa siang. Banjir nyaris melumpuhkan akses lalu lintas ke sejumlah kecamatan lain akibat jalan terendam air setinggi hampir setengah meter. Beberapa motor mogok akibat menerobos banjir. Untuk mencegah kecelakaan akibat jalan banjir tersebut, warga membantu para pengendara. Pak, ini tadi dari mana mau kemana Pak? Dari SP5. Mau ke? Ini 2. Terus kondisi banjir ini gimana? Motor kita mogok ini ya? Mogok ya? Mogok. Kenapa maksain Pak? Maksain mau buru-buru ini. Buru-buru ya? Menurut warga, banjir rutin terjadi sebab daerah ini merupakan dataran rendah. Banjir disebabkan sungai di hilir tidak mampu menampung air dari hulu saat hujan lebat. Kondisi banjir saat ini sebenarnya ini penampung Mas. Jadi penampung dari wilayah Meraksaji yaitu Bangunrejo, Sukarame, Bina Bumi dan sebagian dari Karya Makmur itu larinya ke sini semua. Akhirnya tidak terbendung, terjadilah banjir meluap dari lewat jalan ini sampai masuk ke ladang-ladang petani sawit Pak. Kalau kondisi banjir tahun ini cukup parah atau bagaimana Pak? Kalau kondisi banjir tahun ini sama seperti tahun yang kemarin-kemarin. Artinya ya seperti ini. Semakin meninggi sepertinya volume airnya. Terus satu lagi ada di titik kampung Karya Makmur, Kecamatan Penawar Aji. Begitu Pak. Untuk kondisi air Pak? Kondisi air kalau yang di sini saya perhatikan agak bertambah ya debitnya ya gitu. Cuman kalau untuk Karya Makmur sudah agak berkurang sebenarnya Pak. Cuman mudah-mudahan nanti malam jangan hujan lagi lah. Begitu. Penyebabnya sendiri Pak? Penyebabnya sendiri saya pikir karena alam pasti hujan semalam itu bercurah tinggi dan satu malam ini kami merasakan hujan yang luar biasa. Warga mendesak pemerintah daerah Tulang Bawang membangun tanggul pembatas supaya air yang meluap dari sungai tidak mengalir ke perkebunan dan jalan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.